Saya mau nanya Ustadz, Tengku Zulkarnain, kenapa bisa bisa nyanyi Jawa, bisa ngomong macam bunyi-bunyi Batak, mengapa? Jadi ternyata Ustadz dari kecil memang dididik dalam kebinekaan. Iya, bapak saya dan ibu saya tidak melarang saya bergaul. Sehingga saya kecil itu, waktu saya pulang ke Bagan Siapi-Api, kampung ibu saya, itu saya bahasa Jawa. Sampai kakek saya almarhum mengatakan, kamu jadi orang Jawa, kamu tinggal di Medan. Saya bahasa Jawa. Di depan rumah kami di Jalan Ngalengko ada Inang, saya panggil Inang, orang Batak. Itu setiap hari datang memeluk-meluk saya digendong. Maka saya ditanya anaknya. Saya masih ingat sekitar umur 2 tahun lebih sedikit itu saya masih ingat. Saya memanggil dia Inang, ahadoi Inang, ododo Inang. Saya masih sama-sama masih mengingat. Sehingga satu hari saya dakwah ke masjid Jalan Ngalengko di Medan Gang Saudara, saya ceramah. Tiba-tiba saya cerita, saya bilang, di sini dulu rumah kami. Ini masjid surau ini yang membangun kakek saya, Omar Sukri. Dan di surau inilah dulu saudara seperguruan Buya Hamka yang tinggal dengan kakek saya mengazankan saya waktu lahir. Namanya Buya Bakhtiar, mengajar di sini. Beliau hafiz Quran. Kata bapak saya, beliau mimpinya itu setiap malam baca Quran 2 juz sampai 3 juz dalam mimpi. Saya ceritakan di ceramah di masjid itu. Tiba-tiba selesai ceramah dari balik tabir berdiri satu orang tua sekali perempuan, dia bilang, Amang, audo inangi gitu ya, akulah inangmu itu, akulah ibumu itu nak, katanya. Saya buka tabirnya, terus dia peluk saya, wah saya malu juga dia peluk. Akulah ibumu itu, audo inangi amang, katanya, akulah ibumu, peluknya saya. Masya Allah, ternyata ibu yang memeluk-meluk saya sejak kecil, berbahasa Batak dengan saya sejak saya umur 2 tahun, 1 tahun itu masih hidup ketika saya sudah jadi ustadz. Dan bahasa Karo tentu saya sangat mahir sekali dengan bahasa Karo sebab saya SMP-nya di SMP wilayah Karo, SMP Persiapan Negeri Cimbang Selayang dan SMP 8 Medan di Padang Bulan. Jadi saya sangat mahir bahasa Karo. Kalau Jawa sejak kecil, saya itu kalau jumpa tadi pagi saya ceramah di dekat masjid saya ini, Masjid Baitur Ridho. Itu kawan-kawan saya kecil kumpul semua makan pagi, nggak ada satupun yang bahasa Indonesia. Sehingga orang-orang pendatang baru heran, ini Pak Tengku orang apa sih? Saya bilang, tidak ada kawan saya kecil yang bahasa Indonesia dengan saya. Mesti manggil Nain aja, Nain. Apa baik saya ini ngendi, manggon ngendi gue. Waktu saya kenang Jakarta, wah wes hebat beliau. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Kalau yang tua-tua dia pakai bahasa Romo lebih halus ya. Mas guru saniki manggon teng pundi gitu, ajeng teng pundi, masih pakai bahasa grione pundi saniki, masih pakai bahasa Kromo dengan saya, guru-guru orang-orang tua sini. Sehingga saya diajari nembang, saya diajari nyanyi Jawa itu. Nani. Coba lantunkan dulu. Oh, nana nana nani. Oh, oh, oh. Itu dari kecil-kecil saya udah diajari. Sehingga tidak asing bagi saya kebudayaan Indonesia ini, dan ketika saya jadi penceramah sangat bermanfaat bagi saya untuk berbicara di wilayah mana saja. Kalau di Karo saya bahasa Karo juga keluar. Nah ini kelebihan Indonesia berbineka tunggal ika, dan ini keniscayaan biasa aja, nggak ada masalah. Kita tidak pernah perang suku ya di Indonesia, ada 9 suku. Belum pernah ada konflik suku di Sumatera Utara ini, sekalipun belum pernah. Bahkan semua suku yang ada 9 itu pernah jadi gubernur. Itu hebatnya di Sumatera Utara. Orang Jawa pernah Gatot, orang Mendiling pernah Karudin Nasution, orang Sipiro pernah Raja Inal Siregar, orang Melayu pernah Tengku Rijal Nurdin dengan Tengku Eri Nuradi, ini anak Tengku Nurdin, masih keponakan saya. Ada orang Batak Tapanuli Utara, Mayor Jenderal Tambunan, DWP Tambunan. Ini mantan guru, dan beliau bisa menulis Arab dengan baik karena dulu kan tulisan Melayu itu diajari di sekolah. Maka satu hari beliau membacakan ayat Al-Isra ayat 1 pada peringatan Isra Mi'raj di Medan. Itu dia disiarkan di TVRI Medan, langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kita terkejut semua, ini bagaimana ini Tambunan, orang Nasrani, Batak dari Tapanuli Utara bisa baca Quran sebegitu bagus.
Besoknya dia wawancara wartawan, dia bilang saya guru, saya bisa menuliskan huruf Arab itu huruf Jawi dengan baik dan bisa membacanya dengan fasih. Jadi luar biasa Sumatera Utara ini soal Bhinneka Tunggal Ika, nggak usah diajari kita gitu. Kira-kira tentang itu. Jadi Ustadz, orang-orang yang sedang mentrendingkan Ustadz mengatakan tidak bisa menjaga kebinekaan ini, sebetulnya mereka ini mesti sering-sering piknik ke Medan berarti ya? Ya, datang dia ke Medan dulu. Tanya dulu siapa Ustadz Abdul Somad, siapa Tengku Zulkarnain, ya kan? Tanya gitu. Kalau saya di tengah nanti dia datang ke Medan dipecahkan orang Medan pula. Apa dia? Kita nggak ngerti. Kadang-kadang mereka ini cuplik sana, cuplik sini, ambil sedikit sana, ambil sedikit sini, terus diopinikan, digiring begitu. Kita ini atau isu apa itu udah tak panas lagi, isu telepon itu udah tak menarik lagi. Ya, mungkin isu telepon nggak menarik ya. Nanti muncul lagi kue cucur. Kue cucur kan lebih ngeri dari telepon. Kue cucur itu kan maaf itu seperti vagina perempuan. Jadi kalau PKI, ya Partai Klepon Indonesia ribut kemarin, nanti sebentar lagi PKC, Partai Kue Cucur. porno ini, kue ini porno. Gak ada kerjaan, hal-hal yang lebih penting tidak diurus, tapi hal-hal yang sepele begini diurusin. Kalau dibelah dada kita ini, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain ini kalau dibelah dadanya, ini NKRI. Kita ini tidak pernah berkhianat kepada NKRI. Sumatera Timur, Sumatera Utara tidak pernah memberontak melawan NKRI, bahkan melawan Bung Karno aja nggak pernah. Walaupun waktu itu Bung Karno dilawan oleh seluruh Indonesia. Sumatera Timur, Sumatera Utara tidak pernah angkat senjata melawan Bung Karno, apalagi melawan NKRI. Itu harus dicatat besar-besar. Dan bapak kita, paman kita, kakek nenek kita ikut ini mempertahankan negeri ini. Bapak saya ikut berjuang, bukan kaleng-kaleng kata orang Medan. Jadi kadang-kadang mereka ini pikir, wow, kita ini bukan benci dengan siapa-siapa, kita benci kepada ketidakadilan. Kita mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi punyalah masing-masing, ada kelebihan, ada kekurangan, tapi berdiri sama tinggi. Sebagaimana Sultan Delhi memberikan posisi sama tinggi antara orang India Selatan, Cina, kelompok Cina, kelompok Karo, kelompok Tapanuli dan Mendiling, diberikan kesempatan sama berdiri. Maunya zaman sekarang ini sama dong, masa udah merdeka malah susah, kan harusnya sama. Ini Ustadz Abdul Somad mau ceramah aja di Eropa ditolak, kayak bandit aja kita dibikin. Kita bukan bandit kan, catatan kriminal kita ditilang polisi aja nggak pernah seumur hidup. Tengku Zulkarnain pernah nabrak lampu merah misalnya? Nggak pernah. Kita taat hukum negara, taat hukum Allah. Nggak pernah Tengku Zulkarnain itu ditilang polisi, nebus tilang, itu nggak pernah. Itu tidak mungkin terjadi itu. Insya Allah. Ini kan orang risau ini kan karena Ustadz selalu nge-tweet kritik ketidakadilan. Kenapa Ustadz nggak ceramah yang sejuk-sejuk aja? Marilah kita sabar, marilah kita ridho, kan lebih aman. Ya, saya nggak bisa begitu. Dari kecil sudah diajari guru kita untuk menyatakan yang benar, yang benar, yang salah, yang salah. Kita ini diajarkan untuk berdiri, tidak berpihak kepada kanan kiri, tapi berpihak kepada kebenaran. Jadi kita nggak pernah diajarkan netral. Netral lah kau. Nggak pernah. Saya sejak kecil dididik di Muhammadiyah. Kemudian sampai jadi guru di Muhammadiyah 5 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah nomor 3 Tanjung Sari Medan. Kemudian saya jadi dosen. Kemudian saya mengaji terus dengan guru-guru Muhammadiyah dan Al-Wasliyah. Itu guru-guru Muhammadiyah yang paling top di Medan guru saya. Bapak Endepane, Bapak Kalimin Sunar, Bapak Sunario, Bapak Tengku Latif Rusdi, Bapak apalagi Muhammad Malik Syafi'i. Itu semua guru-guru saya. Bahkan saya sempat masih kecil mengaji kepada itu ulama Muhammadiyah paling alim,
yang mengajarkan kitab I'anatul Talibin di rumah beliau, Ustami Ibrahim namanya. Sempat beliau ceramah di Muhammadiyah Timur 3 Tanjung Sari, saya pembaca Qur'annya waktu Maulid Nabi, dan saya sempat mengaji juga. Jadi kemudian saya belajar juga dengan guru-guru Al-Wasliyah. Dari beliau-beliau inilah saya mendapatkan gemblengan tentang mazhab Syafi'i. Jadi saya dengan Tuan Manan Musa, tamat dari beliau bawa saya kepada abang beliau Syekh Dahlan Musa. Kemudian dari Syekh Dahlan Musa, saya mengajar kepada belajar kepada Tuan Syekh Mahmud Syahabuddin, sempat belajar kepada Tuan Syekh Adanat Yahya, sempat belajar kepada Syekh Arifin Isya, sempat belajar kepada Profesor Noman Sulaiman, terus belajar kepada Syekh Azrail Abdul Rauf, mendapat ijazah. Sampai beliau wafat, baru saya berhenti. Yang paling muda guru saya itu Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, itu mufti kerajaan Delhi, yang terakhir wafat dari generasi guru-guru kami, guru-guru kita di Medan. Jadi tidak satu hal yang aneh kita dari kecil. Nah, baru saya bermadhab Syafi'i itu pada tahun 1986. Saya memutuskan untuk berhijrah dari tidak bermadhab menjadi bermadhab Syafi'i. Dan izin dari guru-guru saya di Muhammadiyah, bahwa saya mulai besok insya Allah bermadhab Syafi'i. Jadi pakai kunut subuh, itu baru saya lakukan 1986. Pakai tahlilan itu dari kecil sudah keluarga bikin, saya nggak bisa melawan. Tapi setelah tahun 86 saya buat tahlilan, buat istighosah, buat kunut subuh dan sebagainya. Talqin mayit, bahkan bapak saya wafat, ibu saya wafat, saya yang mentalkinkan jadi kubur. Saya yang mengimami sholat. Itu saya dapat dari mazhab Syafi'i. Keputusan pindah bermazhab Syafi'i itu tahun 1986. Dan anehnya, ini kalau bicara bineka, saya itu imam di Masjid Muhammadiyah walaupun saya berkunut subuh. Nah, saya di depan rumah ibu saya Gang Rambi itu kan Masjid Muhammadiyah, nggak ada kunut subuh. Tapi kalau selama saya tinggal situ, bapak saya wafat, saya pindah rumah, tinggal di garasi rumah ibu saya. Sampai adik perempuan saya nikah, baru saya pindah ke rumah saya. Itu saya jadi imam di Masjid Muhammadiyah, pakai kunut subuh. Tidak ada satupun jemaah saya orang Muhammadiyah yang protes, Pak Kiai, kenapa Pak Ustadz Tengku, kenapa pakai kunut subuh? Ini kan bid'ah. Enggak ada. Semua amin-amin saja. Hanya ada satu ulama Muhammadiyah yang sebaya saya, Ustadz, dia tanya sama saya, Ustadz, saya dengar di sini berkunut subuh. Iya. Dia mengajar malam Rabu sebulan sekali. Saya bilang iya. Kenapa berkunut subuh? Karena mazhab Syafi'i berkunut subuh. Apakah di Muhammadiyah ada kunut subuh? Ada, saya bilang. Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai wafat berkunut subuh. Sebab Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru kepada sepupu kakek saya. Jadi kakek saya juga, namanya Syekh Ahmad Khotib dengan Syekh Zaini Dahlan. Muhammad Darwis namanya, pendiri Muhammadiyah, pulang ke Indonesia, diambil nama dua gurunya, Ahmad Khotib dengan Zaini Dahlan menjadi Ahmad Dahlan. Jadi Syekh Ahmad Dahlan itu mengambil nama dua gurunya, Ahmad Khotib, kakek sepupuan dari kakek saya, dengan Zaini Dahlan. Nama beliau Muhammad Darwis. Beliau berkunut subuh sampai wafat. Saya di Muhammadiyah pernah baca buku Tarjih Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan almarhum, bahasa Jawa, tulisan Melayu, tulisan Pegon. Dia bilang apa? Sholat tarawih iku 20 rakaat loro-loro. Sholat tarawih itu 20 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, loro-loro. Sholat tarawih iku 20 rakaat loro-loro. Jadi saya Muhammadiyah, tapi tidak pernah dicela oleh kawan-kawan saya di Muhammadiyah. Bahkan sampai saya di MUI, almarhum Wakil Ketua Umum Profesor Yunahar Ilyas, dia sering berbicara dengan saya tentang Muhammadiyah saya, Bang Din Samsudin, Muhammadiyah yang mendidik saya. Tapi kok gayanya mazhab Syafi'i? Memang saya bermazhab Syafi'i sejak tahun 86. Tetapi saya Muhammadiyah. Jadi nggak usah diajari soal bineka, kita memang berbineka tunggal ika sampai sekarang. Dari kecil gitu. Baik dari segi agama, baik dari segi budaya. Saya mengarang lagu Keroncong tahun 1982 dan sudah saya rekam. Baru-baru ini saya launching di Sang Guru Official. Itu lagu Keroncong itu saya cipta sendiri, namanya Keroncong Negaraku Indonesia Raya. Bahkan yang nyanyi saya sendiri, karangan saya sendiri. Anak Melayu menciptakan lagu Keroncong dan menyanyikan lagu Keroncong. Syairnya sangat indah, boleh didengar.
di Sang Guru Official, Keroncong Negaraku Indonesia Raya. Insya Allah kita akan lihat betapa indahnya negeri kita dan bagaimana hebatnya kekayaan alam negeri kita di lagu itu, di syair lagu itu.